Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sekalian yang berbahagia, pada hari ini saya akan memberikan kuliah melanjutkan materi tentang hukum tata negara, masih terkait dengan kewenangan lembaga-lembaga negara. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kewenangan lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Ya, baik. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tertinggi. Di samping itu ada Mahkamah Konstitusi. Sehingga eh, pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang kita kenal sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif. Nah, Mahkamah Agung memiliki kewajiban dan kewenangan. Ya. Nah, kewajiban dan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu yang pertama adalah ini berkait dengan kewenangan terlebih dahulu, yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Jadi yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Tingkat kasasi adalah eh, tingkat berikutnya pada proses pengadilan di Mahkamah Agung. Kita ketahui bahwa di proses eh, proses penanganan perkara atau penyelesaian perkara melalui pengadilan itu ada beberapa tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu disebut dengan pengadilan pertama. Itu kalau di peradilan umum disebut di pengadilan negeri penyelesaiannya. Lalu kemudian kalau para pihak tidak puas, mereka bisa mengajukan banding di pengadilan tinggi. Baik misalnya dalam kasus pidana maupun kasus perdata. Dalam kasus pidana misalnya seorang terdakwa tidak terima dengan hukuman atau vonis yang dijatuhkan hakim kepadanya, lalu dia mengajukan banding. Kemudian banding di tingkat pengadilan tinggi apabila masih juga tidak puas para pihak, baik terdakwa maupun jaksa atau penggugat maupun tergugat bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung nanti Mahkamah Agung yang akan memutuskan ya hasil dari perkara tersebut. Apakah akan memenangkan penggugat atau tergugat, atau menghukum misalnya terdakwa, atau kemudian menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Nah, kita ketahui setelah kasasi masih ada upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK atau peninjauan kembali. Sehingga di sini kewenangan lainnya itu disebutkan di bagian ketiga, yaitu mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, termasuk di dalamnya tentu kasasi, tentu PK ya, peninjauan kembali dan lain-lain. Selain memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi atas sebuah perkara, Mahkamah Agung juga bisa melakukan judicial review, tapi pada tingkatan undang-undang ke bawah, pada tingkatan di bawah undang-undang. Jadi Mahkamah Agung bisa menguji sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Contohnya apa? Peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, ya, kemudian peraturan menteri, kemudian peraturan-peraturan yang lainnya yang intinya berada di bawah undang-undang. Karena kita ketahui bahwa kalau menguji undang-undang bukan di Mahkamah Agung, tapi di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di Mahkamah Agung adalah peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya. Kemudian wewenang yang disebutkan pula wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian selain itu yang kedua, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang ketiga, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Ya, gerasi itu pengampunan, rehabilitasi adalah
pemulihan nama baik. Nah, adapun syarat ya, untuk menjadi seorang hakim agung yaitu harus memiliki integritas. Integritas itu antara lain adalah kejujuran. Harus jujur. Tidak tergoda oleh rayuan apapun dalam bentuk uang misalnya, dalam bentuk jabatan dan lain sebagainya. Mampu mempertahankan ya, dirinya ya tidak tergadai oleh apapun. Ya, mampu memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan dan kepribadian yang tidak tercela, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Misalnya melakukan judi, mabuk-mabukan, perzinahan dan lain-lain. Adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Karena hakim agung itu adalah benteng terakhir. Mahkamah Agung itu benteng terakhir pengadilan, maka hakim agung sebagai penjaganya harus memiliki kepribadian yang sangat baik. Kemudian calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial ya, kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Apa itu Komisi Yudisial? Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Baik, Mahkamah Agung memiliki badan-badan di bawahnya yang disebut dengan lingkungan peradilan. Mahkamah Agung memiliki peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara. Peradilan umum ya, peradilan beda dengan pengadilan. Peradilan itu sistem, sedangkan pengadilan itu adalah lembaga atau kantor ya. Nah, peradilan umum di dalam peradilan umum ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Kemudian itu fungsinya adalah menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Kemudian ada peradilan agama yang menangani kasus-kasus terkait dengan perkawinan, ya, nikah, talak, rujuk, cerai, waris, dan lain-lain, dan termasuk sengketa syariah. Kemudian ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kemudian setelah itu adalah peradilan militer. Peradilan militer itu tugasnya menyelesaikan kasus-kasus yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Polisi tidak masuk dalam peradilan militer, kecuali kalau ada perkara yang berbarengan dengan dilakukan bersama-sama dengan militer atau disebut dengan peradilan koneksitas. Nah, peradilan militer ada dua, yaitu pengadilan militer dan pengadilan tinggi militer. Kemudian ada peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan terkait dengan sengketa, ya, sengketa putusan pejabat tata negara atau keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tun. Misalnya soal pemecatan pegawai negeri sipil ya, atau ASN saat ini. Apabila tidak terima ASN yang dipecat, dia bisa mengajukan gugatan ke tata usaha negara. Pengadilannya ada pengadilan tata usaha negara, PT ya, PT UN, dan di atasnya ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Demikian secara singkat terkait dengan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Berikutnya, KY. Ya. Oh, maaf. Berikutnya adalah rekrutmen Hakim Agung. Proses untuk merekrut Hakim Agung ya dilakukan dengan cara melalui Komisi Yudisial. Komisi Yudisial salah satu tugasnya adalah melakukan pengusulan terhadap calon Hakim Agung. Proses seleksi Hakim Agung ada di KI lalu kemudian diusulkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Jika disetujui, maka kemudian diajukan ke Presiden untuk ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung. Berikutnya adalah KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga hasil reformasi. Fungsinya pada awalnya adalah sebagai ide awalnya sebagai pengawas hakim, supaya hakim tidak berlaku menyimpang, dari kewenangannya, tetap bisa mempertahankan integritas
dan kepribadiannya. Nah, KY sebagai pengawas eksternal. KY memiliki kewenangan satu mengusulkan pengangkatan hakim agung atau disebut dengan seleksi hakim agung. Jadi semua calon hakim agung itu mendaftarnya di KY, diseleksi secara administrasi di KY. Kemudian kelayakannya dinilai, lalu kemudian diajukan ke DPR. Lalu di DPR akan dilakukan tes atau diajukan beberapa pertanyaan penting untuk menguji kemampuan dan kompetensi hakim. Nah, selain mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Atau dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap hakim, baik hakim di pengadilan negeri maupun hakim di pengadilan tinggi. KY memiliki kewenangan untuk mengawasi. Jadi ketika ada hakim nakal, hakim yang korup, hakim yang suap dan sebagainya, maka KY bisa merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menindak hakim-hakim tersebut. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anda lihat di sini bahwa syarat untuk menjadi pejabat negara memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Sama halnya tadi dengan Mahkamah Agung. Maka penting sekali Anda untuk tetap menjaga integritas dan menjaga kepribadian Anda. Supaya kelak seandainya Anda menjadi calon pejabat negara, ketika di tracking atau ditelusur jejaknya atau track recordnya, rekam jejak masa lalunya, Anda tidak memiliki masalah soal integritas maupun kepribadian. Nah, berikutnya anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kemudian lembaga berikutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu lembaga hasil reformasi. Adapun wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi atau kita sebut dengan MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau melakukan judicial review pada tingkat undang-undang dengan batu ujinya adalah undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Jadi ketika ada lembaga negara yang bersengketa, maka MK yang bertugas untuk menyelesaikannya. Sengketa dalam hal ini adalah apabila ada salah satu lembaga yang mengambil kewenangan lembaga negara lain atau menghalang-halangi pelaksanaan kewenangan dari lembaga negara lain, atau misalnya lembaga negara lain mengabaikan kewenangan lembaga negara lainnya. Jadilah sengketa, maka penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Partai politik dapat dibubarkan. Salah satunya alasannya adalah apabila parpol tersebut asas, tujuan, program, dan kegiatannya menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya, asasnya menggunakan asas komunis. Kegiatan yang dilakukan mengajak orang untuk melakukan pemberontakan terhadap negara dan lain atau menegakkan tadi ya ajaran komunisme, marxisme, leninisme kepada masyarakat. Itu bisa dibubarkan. Dan kemudian MK juga berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu atau kita biasa sebut dengan istilah sengketa hasil pemilu diselesaikan di MK. Sengketa apa misalnya? Sengketa pemilu legislatif, sengketa pilpres, termasuk dalam hal ini adalah sengketa pilkada. Kemudian MK juga masih memiliki kewajiban. Apa kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau ke Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seandainya ada dugaan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, misalnya Presiden diduga melakukan korupsi, maka DPR bisa mengajukan ke MK untuk mengadili Presiden. Maka MK lah yang nanti akan bertugas memeriksa kebenaran apakah Presiden melakukan tidak korupsi atau tidak. Jika terbukti, maka MK memberikan
hasilnya kepada DPR, lalu DPR menyerahkan kepada MPR, MPR yang akan bertindak apakah akan memberhentikan presiden atau tetap melanjutkan eh, apa namanya melanjutkan presiden sebagai melanjutkan eh, masa jabatan presiden. Nanti kekuasaan untuk pemberhentian bukan di MK, kekuasaan memberhentikannya ada di MPR. Tapi MK bertugas untuk mengadili, memeriksa dan kebenaran atas kebenaran dugaan yang dilakukan oleh DPR, ya dugaan DPR terhadap presiden yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Kemudian hakim konstitusi memiliki syarat yang lebih berat, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi. Nah, ini negarawan yang sering kemudian dibicarakan. Apa yang dimaksud dengan negarawan? Negarawan adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak lagi memikirkan jabatan, tidak lagi memikirkan kekuasaan, tidak lagi memikirkan kekayaan. Jadi hidupnya diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak silau lagi dengan harta dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Jadi negarawan itu sangat dibutuhkan, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sehingga ketika dia menjabat akan betul-betul bisa menjaga dirinya supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh kekuasaan maupun pengaruh-pengaruh yang lainnya. Serta tidak merangkap sebagai pejabat negara lain, misalnya menjadi menteri atau menjadi anggota DPR. Tidak boleh dilakukan karena khusus dia menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Kemudian berikutnya, eh, hakim konstitusi itu ada 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden. Diajukan oleh 3 orang oleh lembaga Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, mengulang tadi, proses rekrutmen untuk hakim konstitusi berasal dari 3 lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung bisa mengajukan 3 orang, DPR 3 orang, Presiden 3 orang. 3 orang dari masing-masing lembaga ini tidak harus mewakili lembaga atau tidak diartikan mewakili lembaga. Tetapi pintu masuk bagi calon hakim konstitusi untuk bisa mendaftarkan sebagai hakim konstitusi. MA melakukan proses seleksi sendiri. Biasanya memang MA mengambil dari hakim-hakim karir, baik itu hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau hakim agung yang diseleksi sendiri kemudian diajukan ke, ke presiden. Ya. Kemudian DPR juga bisa dari anggota DPR atau non anggota DPR, misalnya dari akademisi, dan kebanyakan selama ini memang diambil dari akademisi. Kemudian presiden juga bisa mengajukan dari perwakilan presiden atau dari pintu masuk presiden, biasanya selama ini adalah akademisi hukum. Nah, 9 orang hakim konstitusi ini dilantik oleh presiden. Baik, demikian untuk kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan bisa pula diajukan pertanyaan pada saat kuliah di kelas. Terima kasih. Demikian, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.